Perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar, sedangkan PKS sulit ada di perahu yang sama dengan PDI Perjuangan. Potret kemesraan 2 capres beda kubu di Tanah Suci. Denny Siregar prediksi Anies akan jadi cawapres Ganjar. Bagian media sosial, Denny Siregar mengomentari potret kebersamaan 2 bakal calon presiden yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, yaitu Anies dan Ganjar Pranowo. 2 sosok capres dari kubu yang dikenal berseberangan tersebut nampak akrab berdekatan setibanya di Arab Saudi. Momen itu terekam dalam foto yang kemudian viral di media sosial Twitter. Menyikapi kebersamaan itu, Denny Siregar mempertanyakan sinyal-sinyal jika Anies akan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Seperti diketahui, Anies telah dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Perubahan yang diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP yang telah mendapatkan dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Kedua capres beda kubu itu diketahui sama-sama tengah menjalankan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 dan menyempatkan untuk bertemu. Beredar foto di media sosial ketika Ganjar dan Anies dalam satu kegiatan yang sama. Kedua tokoh baca pres itu terlihat menggunakan pakaian khas ibadah haji. Ganjar dan Anies bahkan terlihat tersenyum menghadap juru foto yang memotretnya. Tampak pula dalam foto Menteri PPN Suharso Monoarfa dan istri-istri dari Ganjar dan Anies. Mereka juga terlihat membawa serta tanda pengenal ibadah haji yang mereka kalungi. Tapi melihat prediksi Anies menjadi cawapres Ganjar Pranowo, rasanya itu tidak mungkin terjadi. Karena posisi cawapres akan tergantung pada kebutuhan politik masing-masing capres. Misalnya cawapres mewakili segmen pemilih Islam, cawapres mewakili representasi luar Jawa, atau cawapres adalah elit partai atau ketua umum. Pencapresan Ganjar oleh PDIP akan berdampak pada kontestasi politik nasional. Dan juga diprediksi mampu mempengaruhi keputusan parpol lainnya karena sosok Ganjar sangat populer, sering menempati puncak survei sebagai capres 2024. Dukungan datang mengalir kepada Ganjar dari berbagai parpol. Ganjar adalah sosok yang sangat nasionalis dan ingin meneruskan pembangunan Jokowi, sedangkan Anies adalah kebalikannya. Ia ingin mengubah apa yang dibangun Jokowi. Selain itu, Anies juga dekat dengan kelompok-kelompok ekstremis dan juga politik identitas, yang mana sangat bertentangan dengan Ganjar yang dekat dengan ulama dan kiai-kiai NU. Selain itu, dari hasil banyak simulasi capres-cawapres, mendapati fakta bahwa anggapan elektabilitas Anies mulai mentok ada benarnya. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar. Sementara bagi Ganjar, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengannya cukup menentukan siapa yang unggul, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Bahkan bisa dibilang cukup ketat dengan Prabowo. Jadi kemungkinan Anies menjadi cawapres Ganjar itu sangat tidak mungkin. Jika itu dipaksakan, maka elektabilitas Ganjar bisa jeblok dan yang paling buruk akan gagal nyapres. Stadium JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Kenapa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain tidak ada, hanya busway 1-2. Kopla, JIS direnovasi Jokowi biar standar FIFA, pendukung Anies malah ngamuk-ngamuk. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Presiden Jokowi menginginkan renovasi Jakarta International Stadium agar sesuai standar menjelang Piala Dunia U17. Menpora Dito Aritejo mengatakan, renovasi dilakukan agar stadion itu memenuhi standar. Dia akan mengecek JIS secepatnya.
Dito mengatakan ada sejumlah catatan tentang standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Ia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17. Dito bilang stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait dengan JIS dengan bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, pendukung Anies sekaligus pengamat kebijakan publik, Kikin Praginanto mengomentari perihal Jakarta International Stadium yang akan direnovasi agar sesuai standar FIFA. Kikin mempertanyakan apakah Dito mengetahui bagaimana kriteria stadion yang memenuhi standar FIFA. Ia pun mengkhawatirkan pernyataan Menpora yang baru dilantik beberapa waktu itu hanya bertujuan untuk merusak reputasi dari mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini pun lantas ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Dumdum lewat akun Twitter pribadinya. Ia menyindir calon Presiden Anies soal pembangunan JIS, karena dialah orang yang ngebet bangun JIS tapi tidak memperhatikan kualitas dan keamanannya. Menurut Yusuf, pembangunan JIS yang dilakukan dengan cara ngutang pemerintah pusat sampai 2,4 triliun hasilnya masih belum sesuai standar. Dari 4 pintu masuk cuma 1 yang berfungsi. Area parkir juga sangat parah. Giliran mau direnovasi biar aman bagi penonton, buzzer Anies malah ngamuk-ngamuk koar-koar. Yusuf pun menilai para pendukung Anies itu terlalu dungu. Ya beginilah kalau kerja sekedar membangun benda-benda mati untuk selfie. Begitu selesai harus bongkar lagi, pasang lagi, ya persis seperti halte busway Sudirman Tamrin. Anggaran rakyat pembangunan hanya modus untuk kelebihan bayar, ujung-ujungnya negara yang rugi. Harus kerja berulang kali, membangun ulang lagi dan menghabiskan anggaran negara yang tentu tidak sedikit. Lucu sih rasanya kalau JIS sampai butuh perbaikan besar. Apalagi menurut lansiran detik.com, disebutkan kalau stadion yang selesai pada 2022 itu meraih 3 rekor muri. Seperti dalam hal lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat. Stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, Stadion Green Building dengan sertifikasi platinum pertama di Indonesia. Kalau beneran Muri bekerja secara profesional, berarti ada aspek lain yang diabaikan oleh tim penilai dari Muri karena tidak menilai aspek lain yang mengarah pada kegunaan dan keselamatan ketika JIS dipakai menggelar event sepak bola dengan massa puluhan ribu. Nanti kita juga akan segera tahu apakah klaim soal kehebatan JIS yang selama ini dikoar-koarkan Anies dan para pendukungnya akan dikonfirmasi usai peninjauan dari Kementerian PUPR. Ataukah malah menjadi klaim sepihak karena JIS ternyata masih butuh perbaikan besar memakai uang negara. Ingat juga tembok pembatas di tribun sempat roboh kan? Kalau dicek nantinya ternyata kualitasnya abal-abal, bisa jadi temuan yang menarik buat audit seluruh stadion. Apakah dibangun sesuai standar ataukah ada sesuatu yang perlu diselidiki? Siapa tahu ada kelebihan bayar kan? Saya sih menduga akan ada renovasi serius terkait bagian dalam JIS sampai kelengkapan infrastrukturnya dan bukan mustahil kalau nanti ada temuan yang mengejutkan yang intinya akan semakin memberikan kesan jika JIS dibangun hanya mengejar target politik Anies. Bagaimana menurut Anda?